Selamat malam saudara, Maluku Antanusa kembali menjumpai Anda edisi hari ini Selasa 4 Oktober 2016. Beragam berita aktual hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak, dan inilah cuplikan berita utama Maluku Antanusa. ATM Bank Mandiri di Jalan Sultan Babula gagal dibobol. Pemerintah Provinsi bersama OJK Maluku membentuk tim percepatan akses keuangan daerah. Informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan inilah Maluku Antanusa selengkapnya. Mesin anjungan tunai mandiri milik Bank Mandiri di Jalan Sultan Babula Kota Ambon pagi tadi hampir saja dibobol maling. Pencuri berusaha membongkar paksa mesin ATM namun tidak berhasil. Peristiwa pembongkaran mesin ATM di Jalan Sultan Babula Kota Ambon tersebut terekam CCTV. Upaya pembobolan ini terjadi Selasa dini hari. Namun peristiwa tersebut baru diketahui pukul 7 waktu Indonesia Timur oleh salah seorang nasabah Bank Mandiri yang hendak mengambil uang di mesin ATM tersebut. Saat hendak mengambil uang di mesin ATM, saksi mata Cece baru mengetahui kalau mesin ATM telah dirusaki orang tak dikenal. Elah, pintu ATM maksudnya mau ambil uang. Kondisi ATM kan sudah gitu tuh, kita lepas pintu lah. Kan ada polisi sini banyak juga kan. Tapi itu sudah dari malam. Ya, entah kalau dari uang ketemu baru buka pintu saya. Ambil uang saja. Nanti pagi baru ambil uang kaget. Iya, belum sempat ambil uang, baru buka pintu saja kan posisi ATM begitu ketemu. Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease AKP Baikun Wibowo mengaku polisi baru mengetahui peristiwa sekitar pukul 8:30 menit. Saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Bank Mandiri. Pihak bank kemudian meneruskan laporan tersebut ke Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP, polisi menemukan satu buah mesin ATM milik Bank Mandiri dalam keadaan rusak. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap kasus pembobolan mesin ATM yang baru pertama kali terjadi di Kota Ambon. Ditemukan kondisi ATM itu dalam keadaan terbuka mesinnya. Setelah melihat itu, masyarakat tersebut melaporkan ke pihak bank, dan kemudian pihak bank menghubungi pihak kepolisian dan kita turun ke TKP, olah TKP. Berangkas dari hasil olah TKP ini masih utuh, jadi masih kerugian uang tidak ada. Hasil CCTV ada Pak? Hasil CCTV baru akan kita buka, kita lihat. Yohanes Limba Kurniawan melaporkan. Beralih ke berita lainnya. Untuk memberdayakan masyarakat melalui program-program ekonomi kerakyatan, pemerintah Provinsi Maluku bersama Otoritas Jasa Keuangan membentuk tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan bentuk kerja nyata Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong partisipasi sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program ekonomi kerakyatan. Pengukuhan tim ini dilakukan Gubernur Maluku Said Assegaf Selasa pagi. Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaning Tuti Setiono mengatakan tim tersebut diharapkan dapat mengatasi problematika sosial yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran lewat penyediaan akses keuangan yang mudah, murah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini utamanya adalah mereka kerjanya ini mempercepat akses keuangan. Akses keuangannya itu terutama pembiayaan. Karena pembiayaan atau kredit, ya, jadi dimonitor, diidentifikasi kira-kira ekonomi atau usaha unggulan apa di masing-masing daerah kan lain-lain. Dan kebanyakan yang mikro kecil itu belum tersentuh oleh pembiayaan bank, belum tersentuh oleh kredit dari lembaga pembiayaan.
Gubernur Maluku Said Assegaf berharap program yang menjadi rencana kerja tim percepatan akses keuangan daerah Maluku dapat membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan perekonomian di daerah ini. Program-program tersebut antara lain peningkatan permodalan untuk UKM, pembukaan akses keuangan dan masyarakat, simpanan pelajar di 1000 pulau dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Bandai Naira serta pendirian perusahaan penjamin kredit daerah Jamkrida Maluku. Gubernur berharap tim percepatan akses keuangan daerah dapat mempermudah koordinasi lintas sektor antara pemerintah Provinsi Maluku, OJK dan sektor jasa keuangan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Maluku. Nah, itu besar harapan kami, mudah-mudahan ke depan tim TPKAD ini bekerja sama dengan semua stakeholder ya, aparat kepolisian, kejaksaan untuk kita bisa membantu terus perkembangan ekonomi kerakyatan yang ada di Provinsi Maluku. Selain pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah Maluku, dikukuhkan juga Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Maluku. Satgas ini bertujuan menangani permasalahan investasi ilegal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku. Devi bin Umar, Edmond Tupan melaporkan. DPRD Kota Ambon merekomendasikan sejumlah persoalan kepada pemerintah kota untuk segera ditindaklanjuti. Satu di antaranya pengaktifan Puskesmas Airlow. Rekomendasi DPRD Kota Ambon menuntut perhatian serius pemerintah kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat. DPRD sebagai lembaga representasi rakyat senantiasa melakukan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Salah satu fungsi yang melekat pada wakil rakyat yaitu pengawasan. Dalam pengawasan, DPRD Kota Ambon menemukan sejumlah persoalan yang mesti mendapat perhatian serius pemerintah kota masa yang akan datang. Hasil pengawasan wakil rakyat itu dituangkan dalam rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Kota Ambon. Sejumlah persoalan mendesak dan menjadi kebutuhan masyarakat tertuang dalam rekomendasi yang disampaikan kepada penjabat wali kota Ambon dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini. Persoalan mendesak yang menjadi perhatian wakil rakyat di DPRD Kota Ambon diantaranya pengaktifan Puskesmas Airlow. DPRD mendesak pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan agar segera mengaktifkan puskesmas tersebut untuk melayani masyarakat di sekitarnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPRD merekomendasikan agar mempercepat dan memperbaiki layanan pembuatan kartu tanda penduduk. Layanan kartu tanda penduduk di Kota Ambon dalam beberapa bulan terakhir mengalami hambatan karena mesin cetak rusak. Sementara bagi Dinas Pariwisata, DPRD Kota Ambon merekomendasikan agar segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan penyerahan objek wisata kepada pemerintah Kota Ambon. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum akibat bencana beberapa waktu lalu, DPRD Kota Ambon merekomendasikan kepada pihak terkait agar segera memperbaikinya. Terhadap sejumlah rekomendasi yang disampaikan DPRD, penjabat wali kota Ambon Frans Papilaya berjanji akan memperhatikannya secara serius dan akan segera menindaklanjuti. Rapat paripurna DPRD Kota Ambon hari ini dipimpin Ketua James Ma'atita. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon mengaku terlambat menerima hasil tes kesehatan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Hasil tes itu baru diserahkan ke KPU Senin 3 Oktober. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nuskainama menjelaskan jadwal pemeriksaan kesehatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dilakukan 21 hingga 27 September lalu di RSUD Dr. Halusi Ambon. Sementara batas pemasukan hasil pemeriksaan kesehatan adalah tanggal 27 dan 28 September. Namun hingga batas akhir yang ditentukan, tidak satupun dari dua pasangan calon yang memasukkan hasil pemeriksaan kesehatan mereka ke KPU Kota Ambon. KPU Kota Ambon menurut Kainama baru menerima hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon pada tanggal 3 Oktober 2016.
Keterlambatan hasil pemeriksaan kesehatan dikarenakan adanya tes konfirmasi yang harus dibawa ke Jakarta. Disaksikan oleh ketiga KPU dan dibawa oleh kita berempat, satu dari BNN. Itu bawa ke Jakarta. Sampai di Jakarta pun itu dimasukkan langsung serahkan di lab. Nah, kita tidak tahu hasilnya apa, cuma kita kenapa harus dampingi, karena kita tidak mau nanti akan terjadi hal yang di luar dugaan itu. Kainama menjelaskan menurut ketentuan yang berlaku pada tanggal 24 Oktober mendatang, KPU Kota Ambon akan mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan dan dokumen persyaratan calon serta persyaratan pencalonan untuk menentukan lolos tidaknya pasangan calon ikut pemilu kada pada tahun 2017 mendatang. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka KPU Kota Ambon akan melaksanakan pengundian nomor urut pada tanggal 25 Oktober nanti. Ongen Limba melaporkan. Memeriahkan 1 Muharram 1438 Hijriah, umat Islam di Desa Waiheru dan Nania menggelar Pawai Ta'aruf. Pawai Ta'aruf itu dimaksudkan untuk mengenang kembali peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Selain pawai 1000 obor, kaum muslimin di Desa Waiheru dan Nania juga memeriahkan perayaan Tahun Baru 1 Muharram 1438 Hijriah dengan menggelar pawai ta'aruf. Ribuan umat Islam yang terdiri dari ibu-ibu majelis taklim, santri sejumlah taman pengajian, siswa SD hingga SMA terlibat dalam pawai ta'aruf tersebut. Pelepasan pawai ta'aruf 1 Muharram itu dilakukan Kepala Desa Waiheru, Usman Eli, di perbatasan wilayah Hunut dan Waiheru. Peserta pawai melintasi jalan utama kurang lebih 3 km diiringi 2 kelompok marching band. Selama pawai peserta juga melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketua Panitia Pelaksana Ustadz Slamet Dipinubun mengatakan pawai ta'aruf ini dimaksudkan untuk menyatukan umat Islam di Waiheru dan Nania dalam merayakan maupun memperingati hari-hari besar Islam. Selain itu melakukan pembinaan kepada generasi muda Islam agar memaknai peringatan 1 Muharram ini. 1 Muharram pada hakikatnya mengenang kembali peristiwa yang dialami Rasulullah selama hijrah. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Hal itu menandakan peningkatan keimanan dan ketakwaan sangat penting untuk menjadi pondasi bagi pembangunan moral. Hakikat ini adalah untuk mengenangkan peristiwa-peristiwa yang telah dijalankan, yang terjadi pada diri Rasul SAW pada saat 1 Muharram atau bulan Muharram yang Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Dan di sana dari Mekah ke Madinah adalah untuk membangun pos yang pertama lah, bukan rumah, bukan hotel, tetapi masjid. Ini berarti bahwa Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita hari ini bagaimana kita gali hasil atau rahasia-rahasia peristiwa yang terjadi pada 1 Muharram itu sendiri. Memeriahkan hari-hari besar Islam dengan pawai ta'aruf seperti ini akan terus dilakukan kaum muslimin di Desa Waiheru dan Nania. Pelaksanaan pawai ta'aruf berlangsung tertib dikawal aparat kepolisian dan anggota Koramil Baguala. Hamzah Tomia melaporkan. Masyarakat Amahai Ihamahu telah sukses melaksanakan acara adat Pasawari Panas Pela kedua negeri pekan lalu. Nilai-nilai adat dan budaya semakin memperkokoh hubungan persaudaraan kedua negeri tersebut. Masyarakat negeri Amahai dan Ihamahu pekan lalu menggelar acara adat Pasawari Panas Pela. Acara adat tersebut dihadiri masyarakat Amahai Ihamahu dari dalam dan luar negeri. Mereka berkumpul di negeri Amahai untuk kembali memperkokoh hubungan persaudaraan mereka yang telah diletakkan oleh para leluhur puluhan tahun lalu. Hubungan persaudaraan yang dibangun kedua negeri itu dilandasi dengan nuansa adat, agama, dan budaya yang cukup kuat. Hal itu terlihat pada puncak pelaksanaan Pasawari Panas Pela kedua negeri pekan lalu. Sejumlah tokoh masyarakat Amahai memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan Pasawari Panas Pela kedua negeri tersebut. Mereka berharap nilai-nilai adat dan budaya yang telah ditanamkan para leluhur dapat menjadi alat perekat dan pemersatu kedua negeri. Adanya perayaan Panas Pela antara desa atau negeri Amahai dengan negeri Ihamahu ini sudah diletakkan oleh para leluhur, para keturun punya orang tua, dan inilah yang harus ditradisikan
oleh anak cucu daripada negeri, baik itu Iamahu maupun juga Amahei di sini. Dan ini dalam perspektif itu, maka hubungan ini dia tidak hanya sampai pada perayaan Ansi, tetapi ini dalam bentuk-bentuk konkret ke depan. Memang orang Iamahu dan orang Amahei itu sama sekali tidak bisa dilepas-pisahkan. Karena nilai adat dan nilai budaya yang sudah diletakkan oleh orang tua-tua adat kita, itu dengan upu ama, karupela, si karupela dia, upu ama, lepa pela, si lepa pela dia. Itu artinya bahwa apa yang sudah diletakkan oleh orang tua-tua kita tidak bisa kita ganggu, kita tidak bisa ganti dengan kegiatan yang lain. Nah, oleh karena itu sangat kuat sekali. Dan ikatan kekeluargaan antara Amahei Iamahu itu dengan sumpahan, baik itu sumpahan adat maupun sumpahan lewat gereja, itu sangat mengikat kita. Sehingga memang terbukti di orang tua-tua kita ada yang kawin, katakanlah kawin dengan orang Iamahu, ternyata ada akibatnya, kena akibatnya, ada yang sakit, ada yang anaknya korban dan sebagainya. Sebelum dilaksanakan Pasawari Panas Bela Amahei Iamahu, masyarakat dari kedua negeri juga menggelar musyawarah bersama yang berlangsung di Baileo negeri Amahei. Musyawarah yang dilaksanakan dalam suasana kebersamaan itu menyepakati pelaksanaan musyawarah dan Pasawari Panas Bela kedua negeri akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan menghadirkan seluruh masyarakat Amahei dan Iamahu, baik di dalam maupun di luar Maluku. Tim Liputan TVRI melaporkan. Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Ambon menggelar seminar dan pelatihan baru-baru ini. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kompetensi dokter gigi tentang penanganan kesehatan gigi. Pelayanan kesehatan utamanya rongga mulut tidak terlepas dari peran dokter gigi. Keterampilan yang dimiliki seorang dokter gigi merupakan standar pendidikan profesi. Untuk maksud itu, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Ambon baru-baru ini menggelar kegiatan seminar dan pelatihan. Selain bertujuan meningkatkan kompetensi para dokter gigi, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi dokter gigi tentang penanganan kesehatan gigi, utamanya bedah mulut. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Ambon, Wendy Pelupesi mengatakan, kegiatan seminar dan pelatihan ini merupakan program kerja PDGI Cabang Ambon periode 2014-2017. Kedepan, program lainnya berupa bakti sosial di berbagai kabupaten kota di Maluku akan dilakukan. Kami sudah bikin ini yang ketiga kalinya. Yang pertama tahun 2014, dan yang ini tahun 2016. Tiap tahun itu kami melakukan kegiatan seminar dan melakukan kegiatan bakti sosial. Ini merupakan yang ketiga, yaitu kegiatan pelatihan seminar dan hands-on. Seminar sebenarnya seperti ini bukan hanya sekali dalam setahun, tapi mungkin kami bisa tingkatkan 2 sampai 3 atau berapa kali supaya teman-teman itu mau dimanapun berada di kota Ambon atau di kabupaten yang lain. Kegiatan seminar dan pelatihan PDGI Cabang Ambon yang digelar juga sebagai ajang bertukar pengalaman para dokter gigi. Ketua PDGI Cabang Ambon, Wendy Pelupesi berharap forum ini dapat dimanfaatkan para dokter gigi untuk menyamakan persepsi sehingga berbagai kasus yang ditemui di puskesmas maupun di tempat praktek pribadi dapat berjalan secara baik. Para dokter gigi juga dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kegiatan seminar dan pelatihan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Ambon diikuti 47 peserta dari 11 kabupaten kota. Narasumber dalam kegiatan ini adalah para dosen dari Universitas Hasanuddin Makassar. Minggus Noya dan Hamja Tomia melaporkan. Bakal calon wali kota Ambon Richard Lohanapesi mengatakan setiap orang di kota Ambon harus memahami ajaran agamanya. Hal itu sangat penting untuk membentengi diri dari dampak negatif kemajuan teknologi. Berbagai dampak kemajuan teknologi dewasa ini dirasakan warga kota.
Komunikasi dan informasi yang sebelumnya hanya melalui surat kini dengan mudah diakses siapa saja tanpa mengenal tempat dan waktu menggunakan telepon genggam dan internet. Keterbukaan informasi yang tanpa mengenal batas juga mewarnai kehidupan di era teknologi digital saat ini. Saling menghujat dan memfitnah di media sosial tak terelakkan. Menurut bakal calon wali kota Ambon Rizat Lohanapesi, hal itu semua perlu dicermati dengan baik sehingga tidak berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Saat memberikan sambutan pada peringatan 1 Muharram di Masjid Al-Ittihad Waiheru Ahad malam, Lohanapesi mengatakan untuk mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi, warga kota perlu memahami ajaran agamanya masing-masing. Dirinya berharap makna 1 Muharram 1438 Hijriah dapat merubah perilaku warga kota Ambon ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ke depan, kegiatan-kegiatan keagamaan untuk mendorong masyarakat meningkatkan keimanan dan ketakwaan perlu mendapat perhatian pemerintah. Hanya nilai-nilai keagamaan yang bisa membedakan mana yang putih dan mana yang hitam. Tanpa nilai-nilai keagamaan, orang sulit membedakan mana abu-abu tua dan mana abu-abu muda. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan keagamaan ini menempati posisi tertinggi untuk kita mempersiapkan masa depan rakyat dan masyarakat kita. Peringatan 1 Muharram di Desa Waiheru yang dipusatkan di Masjid Al-Ittihad diawali dengan pawai 1000 obor. Hamjatumia melaporkan. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya, MAS Ratu Konsina, akan mengembangkan pelayanan puskesmas tanpa hari libur dan berlaku 24 jam. Karenanya akan disiapkan puskesmas di tiap kecamatan dengan tenaga dokter dan tenaga medis yang siap melayani warga kota Ambon. Pelayanan kesehatan yang prima merupakan salah satu program pro rakyat yang akan dilaksanakan pasangan Paulus Kastanya Sam Ratu Konsina saat mereka terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode mendatang. Calon wali kota Ambon Paulus Kastanya mengatakan salah satu konsep terobosan di bidang kesehatan adalah melayani warga kota Ambon tanpa henti atau tanpa hari libur. Itu berarti 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Karenanya akan disiapkan puskesmas di 5 kecamatan di kota Ambon dengan tenaga dokter dan tenaga medis lainnya untuk melayani masyarakat tanpa henti. Menurut Paulus Kastanya, program tersebut merupakan bentuk pelayanan prima di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dinikmati masyarakat itu tentunya secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Keduanya juga mengonsepkan layanan kesehatan reproduksi gratis di seluruh puskesmas di kota Ambon. Menurut Paulus Kastanya, program itu merupakan hal baru dan belum pernah dilaksanakan sebelumnya di kota Ambon. Selain itu, pasangan Paulus Kastanya Sam Ratu Konsina juga memprogramkan layanan visum et repertum gratis bagi korban kekerasan dan rumah tangga. Program ini diluncurkan semata-mata dengan pertimbangan mahalnya biaya visum yang sering dikeluhkan korban KDRT. Terkait dengan layanan kesehatan prima, akan dibangun RSUD Kota Ambon. Dengannya pelayanan kesehatan bagi warga kota dapat dilakukan secara optimal. Selama ini warga Kota Ambon masih mengandalkan RSUD Haulusi milik pemerintah Provinsi Maluku karena belum memiliki rumah sakit umum sendiri. Pencegahan penyebaran HIV/AIDS yang selama ini memperoleh porsi yang kecil dari pemerintah Kota Ambon akan dijadikan salah satu skala prioritas. Dengannya warga Kota Ambon dapat hidup dengan nyaman dan sehat di kota ini. Riki Nikulu, Bambang Yudaswara melaporkan. Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan Indonesia menggelar seminar kesehatan di Kota Ambon. Seminar itu membahas persoalan pelayanan kesehatan yang murah bagi warga, utamanya di setiap jemaat di Kota Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon, Frans Papilaya, berharap seminar itu mampu membawa pengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Kota Ambon. Upaya peningkatan kualitas kesehatan di Kota Ambon dilakukan oleh Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia dalam bentuk seminar kesehatan yang berlangsung Minggu siang. Seminar kesehatan itu melibatkan 150 utusan dari 5 regional di Indonesia.
Ketua Umum Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia, Daniel Budi Widodo, mengatakan pagelaran seminar di Kota Ambon merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan di kota ini. Menurut Widodo, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Indonesia menjadi perhatian PLKSI. Karenanya melalui seminar kesehatan di Ambon dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, utamanya bagi para jemaat di Kota Ambon. Wibowo berharap melalui seminar kesehatan dapat menjadikan masyarakat Kota Ambon untuk hidup bersih, utamanya menjaga diri dari berbagai penyakit. Tujuannya pertemuan ini adalah untuk melihat apa yang sudah dilakukan dari anggota-anggota kami untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia dan melihat dari program kerja kami untuk kepengurusan ini yang sudah berjalan selama 3 tahun. Tentu saja PLKSI sebagai satu organisasi tujuannya adalah untuk memberikan satu pelayanan kesehatan yang menyeluruh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bukan hanya di perkotaan, tetapi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Indonesia bagian timur. Penjabat Wali Kota Ambon, Frans Papilaya, mengatakan seminar kesehatan dari Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia mampu membawa perubahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Papilaya berharap Forum Refleksi Nasional 2016 di Kota Ambon dapat melahirkan pola pikir dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ketua PLKSI Provinsi Maluku, Nona Hulisela, mengatakan seminar kesehatan akan berlangsung 5 hari dengan menghadirkan pemateri yang berkualitas di bidang kesehatan. Selain menggelar seminar kesehatan Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia, PLKSI juga menggelar bakti sosial dalam rangka mensosialisasikan penyakit kanker mulut rahim bagi kaum perempuan di jemaat-jemaat di Kota Ambon. Fanile Tahid melaporkan. Pemerintah Kota Ambon menjamu peserta seminar kesehatan Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Indonesia semalam. Suasana keakraban dan kebersamaan mewarnai jamuan makan malam tersebut. Setelah melaksanakan seminar kesehatan di Ambon, peserta Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Indonesia dijamu oleh pemerintah Kota Ambon semalam. Jamuan dalam bentuk makan malam bersama tersebut dilaksanakan di kediaman penjabat Wali Kota Ambon. Ketua Umum Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia, Daniel Budi Widodo, mengatakan seminar kesehatan yang digelar di Kota Ambon telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang intinya mendorong berbagai pihak untuk memperbaiki pelayanan kesehatan. Selain itu, melalui seminar kesehatan yang dilakukan PLKSI juga akan mendorong masyarakat untuk terus mengkampanyekan gerakan hidup sehat. Berbagai langkah yang dilakukan PLKSI itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk lebih baik ke depan. Sementara itu, penjabat Wali Kota Ambon mengatakan masyarakat kota menyambut baik pelaksanaan seminar kesehatan yang dilakukan PLKSI di kota ini. Kegiatan tersebut membuktikan Kota Ambon mendapat perhatian khusus dari PLKSI dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Papilaya berharap tidak hanya seminar kesehatan yang dilakukan, namun kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Ambon juga dapat dilakukan oleh PLKSI di waktu yang akan datang. Jamuan makan malam diisi pula dengan penyerahan cenderamata dan suguhan seni. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Milad Kahmi Kohati ke-50 Sabtu lalu diperingati dalam suasana kesederhanaan dan diaktualisasikan dengan bertadarus Al-Quran. Tadarusan itu dihadiri ratusan ibu-ibu gabungan Majelis Taklim di Kota Ambon. Dalam rangka memperingati Milad Kahmi Kohati ke-50 yang jatuh 1 Oktober bertepatan dengan 1 Muharram 1438 Hijriah, Korps Alumni HMI Kahmi dan Kohati Maluku menggelar tadarus Al-Quran di Masjid Agung Ang-Nur Batu Merah Ambon Sabtu lalu. Ratusan ibu-ibu gabungan Majelis Ta'lim di Kota Ambon ini mengambil bagian pada tadarus Al-Quran itu. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok harus membaca Al-Quran minimal 2 juz.
Sekretaris Umum Kahmi Kohati Maluku Astuti U. Marasabesi mengatakan, tadarus Al-Quran ini dilaksanakan untuk mengajak ibu-ibu majelis taklim di kota Ambon untuk memaknai kandungan Al-Quran, sumber pertama umat Islam. Menurutnya, mengaji merupakan salah satu aktivitas ibadah yang tidak bisa dilepas pisahkan dari kehidupan umat Islam. Dengan Al-Quran ini, kita selalu dan setiap saat untuk membaca bagaimana makna dari Al-Quran yang ada di dalam itu kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, memupuk rasa kebersamaan kita selama ini. Ketua Periode Nyonya Farida Moni mengatakan, tadarus Al-Quran yang digelar pada Milad Kahmi Kohati ke-50 ini bertujuan mengajak ibu-ibu yang tergabung dalam majelis taklim untuk memiliki landasan pengetahuan Al-Quran serta memiliki prinsip dan keteguhan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Tadarusan ini juga diharapkan dapat meningkatkan mutu baca Al-Quran anggota majelis taklim di kota Ambon. Dengan tadarus Al-Quran merupakan budaya serta tradisi kearifan lokal yang bersendikan agama sebagai pondasi bagi terciptanya karakter yang berkeadaban menuju masyarakat madani. Pada kesempatan itu, Panitia Milad Kahmi Kohati Maluku memberikan ratusan tafsir Al-Quran kepada kelompok majelis taklim dan TPA TPQ di kota Ambon. Rahmalatu Konsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Upaya mempererat hubungan Pela dan Gandong Amahei Ihamahu juga dilakukan melalui kegiatan kebaktian kebangunan rohani. Ratusan orang datang berbondong untuk merasakan lawatan Tuhan. Bukan hanya kedua negeri yang memiliki ikatan Pela, namun juga dari berbagai pelosok Kabupaten Maluku Tengah. Lantunan puji-pujian mengawali kegiatan kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Panas Pela kedua negeri Gandong, Amahei dan Ihamahu. Masyarakat dari berbagai pelosok Kabupaten Maluku Tengah datang dan memadati lokasi KKR. Pendeta Gilbert Louis Mondong dalam khotbahnya mengatakan Amahei dan Ihamahu adalah negeri yang diberkati. Selain karena hubungan saudara Gandong yang terjalin erat antar kedua negeri, Pela antara Amahei dan Ihamahu pun didasarkan kepada Isa Al-Masih. Dengannya, melalui momen kebaktian kebangunan rohani di bawah sorotan tema Badonci for Tuhan Yesus katong pererat Pela dan Gandong, masyarakat di kedua negeri bersaudara ini diharapkan dapat terus menjalin hubungan erat dan dapat memberikan contoh bagi daerah lain, bukan hanya di Maluku namun di seluruh Indonesia. Pendeta Gilbert juga menambahkan dengan adanya momen Panas Pela tahun ini, diharapkan masyarakat kedua negeri bersaudara ini dapat mewujudkan lawatan Tuhan melalui hubungan Gandong yang akan terus terjalin, tidak lapuk oleh hujan maupun lekang oleh panas. Sehingga masyarakat di kedua negeri bersaudara ini dapat menjadi bukti hidup kehidupan manusia yang penuh dengan cinta kasih Allah. Selain kebaktian kebangunan rohani, dalam Pasawari Panas Pela Amahei Ihamahu 2016 juga diadakan berbagai kegiatan sosial seperti penanaman mangrove dan pengobatan gratis. ...42 taruna dan taruni baru SMK Negeri 8 Ambon tahun ajaran 2016-2017 dilantik Sabtu pekan kemarin. Selain pelantikan taruna dan taruni baru, pada waktu yang sama juga dilakukan pelepasan 2 anggota alumni lembaga pendidikan itu untuk bekerja di luar daerah dan di luar negeri. Momen hari ulang tahun ketiga SMK Negeri 8 Ambon yang jatuh pada tanggal 1 Oktober Sabtu pekan kemarin dimanfaatkan lembaga pendidikan itu untuk melantik taruna dan taruni baru. Sebanyak 42 taruna dan taruni baru yang dilantik itu dari 3 program keahlian yang ada di sekolah tersebut. Sebelumnya ke-42 taruna dan taruni baru itu telah digembleng selama hampir sebulan di Yonif 733 Waiheru. Pelantikan taruna dan taruni baru itu dilakukan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Ambon, John Lewe Herila. Pelantikan ditandai dengan pemasangan badge kepada para taruna dan taruni. Lewe Herila berharap mereka yang dilantik ini dapat terus menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang telah ditorehkan para alumni sekolah tersebut. Lewe Herila juga mengajak seluruh guru di sekolah itu untuk selalu inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas maupun ketika berada di lapangan.
Pada kesempatan itu juga dilepas 2 alumni angkatan pertama sekolah itu untuk bekerja di salah satu perusahaan kelautan di Jakarta dan perusahaan ikan di Korea. Pelepasan kedua alumni itu dilakukan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Ambon, Theo Latumahina. Latumahina berpesan agar kedua alumni ini dapat menjaga nama baik alma mater agar ke depan lulusan sekolah ini dapat diterima dan bekerja sama seperti 2 alumni tersebut. Latumahina juga meminta agar keduanya senantiasa menjaga kesehatan dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Kedua alumni ini dijadwalkan akan menuju tempat kerja mereka pada pekan ini. Kepala SMK Negeri 8 Ambon, Wem Titawail berharap kehadiran kedua alumni ini dapat memberi motivasi kepada siswa di sekolah itu untuk lebih giat lagi belajar, mengasah diri guna menjawab tuntutan pasar kerja di daerah ini. Otis Kotadini melaporkan. Himpunan Mahasiswa Program Studi Biologi FKIP Unpati menggelar lokakarya pembuatan perangkat pembelajaran biologi yang inovatif dan aplikatif. Pembuatan perangkat pembelajaran sangat penting untuk membekali mahasiswa FKIP saat mengabdikan diri sebagai guru. Himpunan Mahasiswa Program Studi Biologi FKIP Unpati Ambon menilai banyak guru tidak mampu membuat perangkat pembelajaran. Padahal pembuatan perangkat pembelajaran sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Ketua HMPS Biologi Unpati Kristo Ubra mengatakan fakta itulah yang mendorong pihaknya melakukan lokakarya atau pelatihan pembuatan perangkat pembelajaran. Ketua Jurusan Pendidikan MIPA Dr. A. Palinusa membuka kegiatan itu dengan harapan mahasiswa yang menjadi peserta dapat mengikuti lokakarya itu dengan baik. Dr. Mercy Papilaya saat menyampaikan materinya mengatakan lokakarya pembuatan perangkat pembelajaran biologi yang inovatif dan aplikatif baru pertama kali dilakukan. Lokakarya ini sangat penting untuk menjawab tuntutan akademik dan kompetensi seorang guru. Mahasiswa FKIP juga dituntut inovatif dan aplikatif karena mereka disiapkan menjadi guru. Mahasiswa juga dituntut untuk harus inovatif dalam aplikatif. Karena sebentar juga mereka akan dipersiapkan menjadi guru. Mereka akan dilatih untuk menyusun pembelajaran yang sifatnya inovatif dan aplikatif itu seperti apa. Mereka akan diberikan pelatihan untuk ada di sekolah-sekolah PPL untuk mengajar siswa di sekolah sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang sementara berjalan. Selain menyiapkan perangkat, para mahasiswa juga dibekali dengan sejumlah ilmu pengetahuan termasuk biologi. Ketua Panitia Frans Silvanai mengatakan mahasiswa banyak memilih mencari perangkat belajar dari internet, padahal mereka harus mengetahui cara menyusun silabus maupun perangkat pembelajaran yang inovatif dan aplikatif. Kebanyakan itu karena dengan perkembangan iptek, makanya mereka lebih memilih untuk mencari perangkat pembelajaran itu di internet atau copy paste dari teman-teman yang lain. Jadi yang membuat gerakan kami ini adalah alasan itu. Untuk kami harus membuat bagaimana mahasiswa program studi pendidikan biologi itu dia PK dan dia tahu bagaimana proses penyusunan RUP silabus itu seperti apa. Selain melakukan lokakarya dalam waktu dekat, HMPS Biologi FKIP Unpati akan melakukan lomba pelatihan mengajar. Hamjatumia melaporkan. Sekolah Dasar Negeri 4 Halong terus melakukan pembenahan kualitas mutu pendidikan. Salah satunya dengan menata ruang kelas agar lebih menarik bagi guru maupun siswa. Hari ini SD Negeri 4 Halong Ambon melakukan perlombaan penataan ruang kelas. Para siswa dan wali kelas seluruh kelas mulai dari kelas 1 hingga 6 melakukan penataan bukan hanya ruang namun juga administrasi kelas. Ruang kelas ditata dengan kreatif dan inovasi dari guru dan murid termasuk penataan buku-buku pelajaran. Kepala SD Negeri 4 Halong, Ade Mora mengatakan tujuan dilaksanakan perlombaan ini adalah agar guru dan murid betah untuk melakukan proses belajar mengajar setiap hari di dalam kelas. Untuk itu ruang kelas harus dibuat senyaman mungkin.
Saya sebagai kepala sekolah memberikan reward, memberikan penghargaan atas hasil kerja daripada Bapak Ibu Dewan Guru untuk melihat akan menata kelas itu sebagaimana sebaiknya untuk anak itu dia tidak jenuh di kelas. Dan saya berpikir ketika pengelolaan kelas itu sudah baik, sudah barang tentu aplikasinya akan terjawab pada kegiatan pelaksanaan dalam proses belajar mengajar di kelas. Sekretaris Pengawas Dinas Pendidikan Kota Ambon, MP Was, saat membuka lomba itu mengatakan, dalam pengelolaan ruang kelas ada unsur yang sangat penting, yakni cara menata kelas yang membutuhkan perencanaan dan strategi. Dengannya proses belajar mengajar berlangsung tidak kaku. Jika kelas ditata dan diatur dengan baik, ruang kelas itu akan menjadi asri dan menjadi daya tarik bagi siswa yang merasa seperti rumah sendiri. Para guru pun dituntut memberikan pelajaran yang tidak bersifat konvensional, namun juga menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai bagi siswa. Pada setiap kelas hendaknya ada perpustakaan kecil sebagai pendukung proses belajar mengajar. Pemenang lomba penataan kelas ini diberikan hadiah sebagai perangsang untuk berkreasi lebih baik. Charles Bolaman melaporkan. Buku ajar sebagai salah satu perangkat pembelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan perkuliahan. Selain memberikan dukungan bagi proses perkuliahan, ketersediaan buku ajar yang memadai, berkualitas dan relevan berfungsi untuk menumbuh kembangkan minat belajar mandiri bagi mahasiswa. Hingga awal tahun 2016, ketersediaan buku ajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran mata kuliah pada program studi di Universitas Patimura Ambon sudah relatif memuaskan. Adanya dukungan pelatihan penulisan buku ajar maupun bantuan penulisan buku ajar telah berhasil mendorong minat menulis buku ajar di kalangan dosen. Setiap tahun sekitar 50 hingga 100 buku ajar dapat dihasilkan oleh dosen Universitas Patimura Ambon. Meski demikian, angka ini menunjukkan baru sekitar 5 hingga 10% dosen Unpati yang menulis buku ajar setiap tahunnya. Dari program bantuan penerbitan buku ajar dan buku teks, baru 25 hingga 30 buku ajar karangan dosen Universitas Patimura yang diseleksi dan diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa buku ajar karangan dosen Unpati yang diterbitkan setiap tahun masih relatif sedikit. Untuk meningkatkan kualitas buku ajar bagi dosen Unpati, kemarin diikutsertakan 50 dosen dalam pelatihan penulisan buku ajar. Wakil Rektor Bidang Akademik Unpati, Riyad Uluputi, mengatakan faktor kemampuan menulis buku ajar masih menjadi hambatan bagi sebagian dosen Unpati. Terbatasnya buku ajar yang ditulis atau diterbitkan para dosen Unpati lebih disebabkan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan menulis. Dengan pelatihan buku ajar ini, itu dosen-dosen yang mengikutinya itu dapat mengembangkan potensi dirinya melalui cara yang baik dalam menulis suatu buku untuk menjadi pegangan bagi mahasiswa maupun para dosen itu sendiri. Produk yang diharapkan melalui pelatihan penulisan buku ajar dapat digunakan dalam perkuliahan nantinya dan disempurnakan untuk disertakan dalam program penerbitan buku ajar dosen Universitas Patimura tahun 2017. Rahmalatu Kunsina, Junedi Asril melaporkan. 1.500 orang mengikuti lomba mancing dalam rangka HUT TNI ke-71. Lomba mancing yang digelar Kodam 16 Patimura dalam rangka HUT TNI tahun 2016 diikuti 3.500 peserta. Lomba mancing itu dipusatkan di Lantamal 9 Ambon. Saat membuka lomba mancing HUT TNI, Kepala Pelindo 4 Cabang Ambon, Farid Padan, berharap lomba tersebut dapat mendekatkan TNI dengan rakyat. Selaku badan usaha milik negara, pihaknya terus berpartisipasi dalam membangun kerjasama dengan Kodam 16 Patimura. Kerjasama itu bertujuan mewujudkan Maluku yang aman dan nyaman. Saat bersamaan hari ulang tahunnya, kami sebagai badan usaha milik negara merupakan bagian daripada komponen bangsa, ikut bersama-sama merasakan mengikuti berpartisipasi ke ulang tahunnya TNI tersebut. Harapannya adalah supaya kesatuan dan persatuan di antara baik TNI dengan masyarakat umum, masyarakat biasa maupun kami komponen bangsa yang terkait dengan instansi pemerintah dapat selalu bersinergi
Salah satunya bentuklah hari ini kami laksanakan lomba mancing. Mungkin kalau bisa dikatakan ini bisa memecahkan rekor muri karena lebih dari 3.000 sampai 3.500 peserta. Selain menggelar lomba mancing, Kodam 16 Patimura juga menggelar lomba renang teluk yang diikuti 150 peserta. Komandan Lantamal 9 Ambon Laksamana Pertama Nur Singgi mengatakan lomba renang teluk Ambon bertujuan menjaring atlet-atlet renang di kota Ambon. Lomba renang teluk Ambon itu dibagi 2 kategori, masing-masing militer dan umum dengan menempuh jarak 1.500 meter. Mengetahui kemampuan atlet sehingga kita bisa memupuk untuk prestasi-prestasi yang ke depan, mencari atlet. Untuk ke depan kita itu kan yang pertama ini kan memang acaranya untuk HUT ini untuk memeriahkan. Namun kita kan bermaksud juga untuk mengetahui kemampuan atlet-atlet dari daerah untuk bisa mengikuti event-event yang akan datang. Lomba renang teluk untuk kategori umum dimenangkan oleh Hendra Van Harling dari SMA 12 Air Salobar Ambon dengan waktu tempuh 26 menit 44 detik. Juara 2 Andre dengan waktu tempuh 27 menit 46 detik dan juara 3 diraih oleh Fernando J. Van Harling dari SMA 12 Air Salobar dengan waktu 27 menit 44 detik. Sementara kategori militer juara 1 diraih oleh Eko Sujino dari Yon Marharlan AL dengan waktu tempuh 32 menit, juara 2 Paulus Burnama dari Yon Marharlan Angkatan Laut dengan waktu tempuh 33 menit dan juara 3 Dina Wagola dari Denkaf 5. Panile Tahid melaporkan.